Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai reproduksi virus. Sebelum kita membahas mengenai reproduksi virus, kalian tahu nggak kenapa kita mempelajari reproduksi virus? Ada yang tahu nggak? Nah, kita mempelajari reproduksi virus ini agar kita mampu mengetahui mekanisme reproduksi virus. Oke, langsung aja kita masuk ke materi ya. Nah, reproduksi virus itu terbagi menjadi dua. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu daur litik. Nah, pada daur litik itu terdapat beberapa fase. Yang pertama itu ada fase absorpsi, kemudian ada fase penetrasi, kemudian yang ketiga ada fase replikasi dan sintesis. Yang keempat, ada fase perakitan atau pematangan. Kemudian yang kelima dan terakhir itu fase pelepasan atau pembebasan. Nah, kita bisa langsung lihat ke sini ya. Bisa kita lihat di sini. Pada tahap yang pertama, yaitu tahap perlekatan, fag melekat pada reseptor yang spesifik pada permukaan sel bakteri. Bisa kita lihat ya di gambar. Kemudian pada tahap yang kedua atau penetrasi, setelah perlekatan, DNA fag disuntikkan ke dalam sel bakteri, meninggalkan selubung fag di luar sel. Nah, seperti pada gambar. Kemudian yang ketiga yaitu tahap replikasi. Nah, pada tahap replikasi ini, DNA bakteri didegradasi, DNA fag bereplikasi, dan komponen-komponen fag disintesis. Kemudian lanjut ke tahap keempat atau tahap perakitan. Pada tahap perakitan ini, komponen-komponen fag dirakit menjadi virus yang matang. Kemudian pada tahap yang terakhir atau tahap kelima, yaitu tahap pelepasan, sel-sel bakteri mengalami lisis dan melepaskan fag-fag yang kemudian akan menginfeksi sel-sel lain. Nah, itu prosesnya, dan itu ada gambar proses perakitan fagnya juga ya di situ. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada daur lisogenik. Nah, pada daur lisogenik ini terdapat beberapa fase juga. Yang pertama itu ada fase absorpsi, kemudian yang kedua ada fase penetrasi atau injeksi, kemudian yang ketiga itu ada fase penyisipan, dan yang keempat itu fase replikasi. Oke, langsung kita bisa lihat pada gambar di sini. Tahap yang pertama, fag menempel pada sel inang dan menginjeksi DNA seperti pada gambar. Kemudian pada tahap yang kedua, DNA fag melingkar dan memasuki siklus litik atau lisogenik. Nah, pada daur lisogenik ini terdapat dua jalur. Nah, jalur yang pertama, fag menempel pada sel inang dan menginjeksikan DNA. Kemudian tahap yang kedua, DNA fag melingkar dan memasuki siklus litik atau lisogenik. Nah, setelah itu, DNA fag baru dan protein disintesis dan dirakit membentuk virion. Nah, kemudian kita lanjut ke 4A. Sel lisis mengeluarkan virion fag. Nah, sampai di situ jalur yang pertama. Kita lanjut ke jalur yang kedua. Tahap yang pertama itu seperti pada jalur yang pertama tadi, yaitu fag menempel pada sel inang dan menginjeksikan DNA. Kemudian tahap yang kedua, DNA fag melingkar dan memasuki siklus litik atau lisogenik. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap 3B, yaitu DNA fag bergabung dengan bakteri melalui rekombinasi menjadi profag. Kemudian lanjut ke 4B, bakteri lisogenik bereproduksi secara normal. Yang terakhir yaitu tahap kelima, ada kalanya profag mungkin mengeluarkan dari kromosom bakteri lain melalui peristiwa rekombinasi lain, kemudian memulai siklus litik. Seperti itu. Nah, itu tadi video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.